warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kantor Hukum, Bapak Dr. Rio Saputra, SH, MH, CMCLA, CTLC, serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Dewita Samrina Putria Saniatus S dengan NIM 2023 101 103 11111. Pada kesempatan video UAS kali ini, saya akan merangkum pemahaman saya secara mendalam selama 1 semester terkait manajemen kantor hukum mengenai integrasi manajemen kantor hukum di era 4.0 dan efektivitas teknik wawancara klien. Mari kita simak pembahasannya. Berkasan kantor hukum era 4.0, mungkin saya akan menjelaskan terkait definisi dan esensi dokumen hukum terlebih dahulu. Nah, dalam manajemen kantor hukum, dokumen ini dipahami sebagai semua benda tertulis, tercetak, atau terekam yang memiliki keterangan terpilih untuk dikumpulkan dan dijadikan bukti yang sah. Di era 4.0 ini, definisi dokumen itu sangat meluas, tidak hanya pada dokumen tekstual kayak seperti surat gugatan, tetapi juga dokumen non-tekstual seperti rekaman suara hasil interview klien atau foto digital objek sengketa. Nah, dokumen ini adalah instrumen utama advokat untuk memberikan kepastian hukum dan membangun strategi pembelaan yang akurat. Jadi poin penting yang saya tangkap di sini bahwa ada fungsi bukti yang dimana dokumen itu berfungsi sebagai bukti formal dalam transaksi kegiatan organisasi dan persidangan. Lalu ada keluasan jenis yang dimana mencakup dokumen pribadi seperti KTP atau ijazah. Nah, dan dokumen niaga seperti kwitansi atau cek, dan dokumen pemerintahan seperti undang-undang. Lalu ada dokumen intelektual yang dimana merujuk pada isi subjek, metode penyebaran, dan keaslian ide yang tertuang dalam analisis hukum. Lalu pembahasan yang kedua ada klasifikasi dalam surat dokumen. Jadi seorang manajer kantor hukum itu harus mampu mengklasifikasikan dokumen berdasarkan fungsinya agar apa? Agar ritme kerjanya itu menjadi efisien. Jadi dokumen itu dibagi menjadi beberapa bagian yang digunakan untuk secara langsung dalam proses penyelesaian perkara. Dan dokumen statis yang disimpan sebagai arsip jangka panjang. Nah, di era digital ini, klasifikasi ini tuh membantu dalam menentukan prioritas akses data dalam sistem penyimpanan awan. Lalu ada dokumen penting itu dokumen dinamis aktif, yang dimana dokumen yang digunakan secara terus-menerus dalam penanganan kasus yang sedang berjalan. Lalu ada dokumen tekstual dan non-tekstual, yang dimana untuk membedakan antara dokumen tertulis, buku atau katalog, dengan dokumen pendukung seperti peta, grafik, atau rekaman interview. Lalu ada fisik dan intelektual, yang dimana untuk memperhatikan aspek fisik itu berat atau tata letak, serta aspek intelektual yaitu tujuan dan isi subjek dari dokumen tersebut. Lalu pembahasan saya yang ketiga itu ada jenis dokumen spesifik dalam praktek hukum, dalam praktek harian. Jadi kantor hukum itu mengelola berbagai dokumen spesifik yang menjadi dasar tindakan hukum. Dan dokumen-dokumen ini itu meliputi surat kuasa, somasi, legal opinion, hingga dokumen persidangan kayak seperti replik, duplik, dan kesimpulan. Dan keberadaan dokumen ini tuh harus dikelola dengan sangat rapi karena setiap berkas saling berkaitan dalam membentuk satu kesatuan alur penanganan perkara klien. Jadi poin pentingnya tuh legal opinion atau LO ini tuh dokumen yang berisi kronologi kasus, isu, hukum, dan analisis kesimpulan sebagai acuan untuk langkah hukumnya. Lalu ada dokumen litigasi, di mana berkas perkara perdata kayak seperti gugatan dan jawaban itu, atau pidana kayak pledoi yang harus disiapkan sesuai standar pengadilan. Dan poin penting yang terakhir itu ada resum perkara, yang dimana untuk ringkasan hasil penanganan yang dibuat untuk memudahkan tim dalam melakukan update kepada klien. Lalu pembahasan saya yang keempat itu ada sistem pemberkasan atau filing system, yang dimana era 4.0 itu pemberkasan itu adalah kegiatan untuk menata dokumen dalam tatanan yang sistematif untuk menjamin kemudahan akses perlindungan data. Nah, di era 4.0 ini tuh sistem pemberkasan itu manual, jadi itu dianggap ketinggalan zaman dan beralih ke media elektronik. Nah, penggunaan media elektronik ini untuk mempercepat penelusuran informasi, meningkatkan stabilitas kelangsungan administrasi,
dan untuk menghemat ruang fisik kantor. Jadi poin pentingnya itu metode klasifikasi yang dimana pengaturan berkas itu bisa berdasarkan abjad, angka, kronologis atau waktu, dan subjek atau masalah. Lalu ada filing system yang dimana filing system logis yang dimana membantu untuk mempercepat pencarian kembali informasi saat dibutuhkan secara mendadak. Lalu ada transformasi digital yang dimana menggunakan perangkat komputer atau smartphone untuk menyimpan berkas dalam bentuk file elektronik. Agar apa? Agar komunikasi antar tim itu tidak terhambat jarak dan waktu. Lalu pembahasan yang kelima itu ada standar operasional atau SOP dalam pembuatan dokumen. Gunanya itu untuk menjaga kualitas. Jadi setiap pembuatan dokumen hukum di kantor hukum itu harus mengikuti SOP yang ketat. Jadi prosesnya itu dimulai dari kayak pengumpulan data oleh staf legal, dilanjutkan dengan penyusunan draft, hingga tahap review akhir oleh managing partner. Hal ini tuh dilakukan untuk menghindari kesalahan fatal yang dapat merugikan kepentingan hukum klien atau menjatuhkan reputasi firma hukum tadi. Jadi bisa ditangkap terkait kayak deadline pengerjaan yang dimana kayak seluruh draft legal dokumen itu maksimal diselesaikan dalam waktu 3 hari kerja setelah informasinya lengkap dan terkumpul. Lalu ada proses review yang dimana untuk sebelum dicetak atau dikirim kepada klien itu dokumen wajib ditinjau oleh pimpinan firma hukum. Dan ada penggandaan serta pengarsipan yang dimana dokumen itu dicetak minimal 2 rangkap, satu untuk klien, satu untuk arsip di kantor, dan dipastikan salinan digitalnya itu tersimpan dengan aman. Jadi dokumen adalah sejarah dari sebuah kasus. Tanpa manajemen dokumen yang baik, seorang advokat itu akan kehilangan arah dalam membela kliennya. Seperti itu. Lalu di sini saya membahas terkait yang saya ingat itu Pak Rio menerangkan terkait teknik wawancara dan komunikasi efektif kepada klien. Yang saya tangkap itu wawancara kan gerbang utama dalam membangun kepercayaan dengan klien. Jadi advokat itu harus memahami bahwa klien itu memilih jasa hukum bukan hanya karena keahlian, tetapi juga karena kayak faktor popularitas, rekam jejaknya, dan penampilan yang meyakinkan. Jadi komunikasi yang dilakukan harus bersifat interpersonal dan 2 arah. Jadi poin pentingnya itu kayak persiapan yang matang. Guna apa? Untuk kayak menyiapkan tempat yang nyaman bersama klien, terus berpakaian yang sopan, kayak menyediakan alat tulis atau perekam, serta kayak kesiapan mental dan materi yang akan ditanyakan kepada klien. Lalu ada rumus 5W1H yang dimana itu dia menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, kenapa, dan bagaimana untuk menggali kronologi kasus secara mendalam. Lalu ada teknik mendengar aktif, jadi advokat itu dilarang terlalu banyak berceramah. Dan sebaliknya harusnya seorang advokat itu memberikan kesempatan klien untuk mencurahkan isi hatinya. Itu kalau menurut teori Adderley, tanpa memotong pembicaraan klien. Lalu ada tahapan penanganan perkara atau case management yang dimana kayak setelah wawancara itu kantor hukum harus memiliki standar operasional atau SOP yang jelas dalam menangani suatu perkara. Jadi proses ini tuh dimulai dari pertemuan awal hingga penentuan langkah hukumnya, kayak baik secara litigasi atau adjudikasi maupun secara non litigasi dengan negosiasi ataupun mediasi. Jadi poin penting yang saya tangkap itu analisis awal dan gelar perkaranya. Jadi tim itu melakukan diskusi internal untuk mencermati kasus sebelum memberikan saran kepada klien. Dan legal opinion atau LO itu untuk pembuatan dokumen hukum yang berisi analisis yang mendalam dalam kasus tersebut dan dasar hukum serta kesimpulan sebagai acuan langkah hukum selanjutnya. Lalu ada struktur wawancara yang dimana itu dimulai dari pembukaan untuk membangun kedekatan penjelasan hak atau kewajiban klien hingga pembuatan perjanjian penanganan perkara dan surat kuasa. Lanjut, lalu ada pembahasan yang ketiga itu ada manajemen keuangan dan sumber daya manusia. Manajemen keuangan yang sehat ini sangat penting untuk keberlangsungan sebuah kantor hukum. Jadi hal ini tuh mencakup kayak perencanaan perolehan dana, penggunaan dana untuk operasional, hingga pengelolaan aset kantor.
Nah, selain itu, pembagian peran dalam tim itu juga harus jelas agar pelayanan kepada klien itu tetap profesional. Jadi, poin pentingnya itu ada estimasi biaya atau HPP yang dimana untuk menghitung nilai proyek berdasarkan jenis perkara, jumlah sidang, transportasi, dan biaya yang tak terduga. Kayak biasanya itu kisaran 5-10%. Lalu ada skema honorarium yang dimana untuk memahami perbedaan biaya pokok, penanganan perkara, dan sukses fee. Sukses fee itu seperti upah jika perkara itu berhasil dimenangkan di pengadilan. Lalu ada struktur organisasi yang dimana untuk membedakan peran antara managing partner, associate atau tetap, dan partner atau freelance. Itu hingga staf pendukung seperti investigator dan negosiator. Lalu pembahasan saya yang terakhir itu ada administrasi dan SOP penutupan wawancara manajemen. Yang baik itu ditutup dengan administrasi yang tertib. Jadi setiap dokumen itu harus diklasifikasikan, baik itu dokumen pribadi, niaga maupun pemerintah, serta disimpan secara sistematis, baik itu disimpan secara digital maupun fisik. Nah, agar mudah ditemukan kembali melalui filing system yang logis. Jadi poin pentingnya itu ada etika pasca wawancara, yang dimana untuk menyampaikan terima kasih, memohon maaf jika ada kesalahan, dan meminta kesediaan klien untuk dihubungi kembali jika ada data yang misalnya kurang. Lalu ada pemberkasan atau filing, itu menata dokumen secara cermat berdasarkan nomor atau abjad itu untuk mendukung transparansi informasi di dalam kantor hukum. Lalu ada evaluasi berkala yang dimana untuk melakukan pemantauan terhadap kinerja staf dan progres perkara untuk menjamin mutu pelayanan yang jujur dan menyeluruh. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesimpulan dari materi 1 semester yang saya tangkap ini adalah bahwa keberhasilan sebuah firma hukum itu ditentukan oleh kolaborasi 3 pilar, yaitu ada manajemen yang sistematis, penguasaan teknologi digital, dan etika komunikasi terhadap klien. Jadi, dengan administrasi dokumen yang kuat dan teknik interview yang tepat, kita tidak hanya sekedar mengelola kasus, tapi kita sedang menjaga marwah hukum itu sendiri. Saya Sandrina, terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita bangun dunia hukum Indonesia yang lebih profesional dan transparan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.